فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan akhta'us shaimin, di mana pada pembahasan terakhir disebutkan bahwasanya di antara kekeliruan adalah keyakinan sebagian orang bahwasanya tidak dikatakan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar kecuali orang yang merasakannya. Yang jelas ini keliru, sebab Rasulullah SAW tidak mempersyaratkan untuk seorang mendapatkan keutamaan malam yang mulia itu apabila seorang tahu. Seandainya seorang tidak tahu itu adalah Lailatul Qadar, tapi pada malam tersebut dia menunaikan ibadah, menunaikan qiyamul lail atau yang dikenal dengan tarawih, karena iman dan karena harap, maka akan mendapatkannya. Baik. Sekarang kita masuk pada kekeliruan berikutnya, yaitu ikhraju zakatil fitri 'anil hamil. Di antara kekeliruan yaitu mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih berada di kandungan. Dan ini keliru. Kenapa? Karena tidaklah terkena kewajiban zakat fitr kecuali atas seorang yang mendapati hari-hari Ramadan dan mendapati malam Id. Ini kriterianya, seorang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Adapun sesuatu yang masih berada di perut berupa janin, maka tidak terkena. Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan, yaitu mewajibkan zakat fitrah 1 sa' berupa kurma atau 1 sa' berupa syair. Dalam sebagian riwayat hadis min ta'am, berupa makanan, sehingga dari lafaz ini para ulama rahimahullahu taala menegaskan tidak hanya kurma dan syair saja untuk bisa tertunaikan zakat fitr, tapi bisa tertunaikan dengan makanan pokok masing-masing negeri. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa terkadang dengan beras pada masa kini lebih anfa' bagi orang-orang miskin dibandingkan dengan kurma atau syair. Karena hampir mayoritas manusia menjadikan beras sebagai makanan pokok. Bahkan kaum Arab pun tetap ada makan nasinya, walaupun hanya di siang hari saja, untuk makan siang saja. Sedangkan untuk syair dan yang lainnya untuk
mengolahnya lebih repot daripada mengolah syair, daripada mengolah apa? Beras. Taib. Yang jelas penunaian zakat fitr harus ditunaikan dengan ta'am, karena hikmah utama dari disyariatkannya zakat fitr adalah untuk memberi makanan orang-orang miskin. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Abbas, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Sebagai pensuci, pembersih orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia. Dan ini kepemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, kawan. Tatkala ibadah puasa kita ini tercampuri banyak kekurangan-kekurangan, dan itu yakin. Tidak ada dari kita yang mengklaim puasanya sempurna. Kita merasakan padanya banyak kekurangan. Apakah itu kalimat yang sia-sia, atau bahkan kalimat yang terkandung dosa padanya, atau perbuatan-perbuatan kemaksiatan lainnya selain ucapan. Dan Allah Subhanahu wa taala buka pintu untuk bisa membersihkan puasa ini, yang ini adalah ibadah agung, agar diterima di sisi Allah dalam keadaan bersih, dengan disyariatkannya zakat fitrah di akhir Ramadan. Maka ibadah ini tunaikan dengan baik, ditunaikan dengan keikhlasan, karena ini ibadah agung, ibadah khusus pada hari-hari itu, sehingga jangan sampai seseorang keliru dengan memilih fatwa-fatwa yang jauh dari kebenaran, jauh dari dalil, seperti fatwa untuk menunaikannya dengan uang, karena saat ini manusia lebih butuh uang daripada makanan. Ini fatwa yang tidak benar. Rasulullah SAW katakan tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dari hikmah kedua, selain membersihkan puasa kita dari dosa-dosa dan kekurangan, yang kedua adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, maka tunaikan dengan makanan, bahan makanan pokok masing-masing negeri. Dan di negeri kita paling mudahnya dengan beras. Dan satu sa' adalah takaran, satuan takaran, bukan satuan berat. Maka tunaikan ibadah ini ya sesuai sunnah. Seorang yang memiliki takaran, maka padanya menghidupkan sunnah untuk seorang menakar zakat fitrahnya dengan mud yang dimiliki, atau dengan sok. Biasanya takaran berupa mud, karena kalau sok jadi takaran terlalu besar, dan satu sok itu 4 mud. Nah, kalaulah seorang tidak memiliki takaran ini, ya kawan, maka jangan meniatkan dalam menunaikan zakat fitrah dengan kilo. Misalnya aku tunaikan zakat fitrah 2,5 kilo, atau aku menunaikan zakat fitrah 3 kilo, jangan. Tapi niatkan saya tunaikan zakat 1 sa'. Adapun sisanya untuk sedekah sunnah. Misalnya kan seorang beli misalnya beras yang dijual, beras yang sudah pak-pakan itu. Biasa berapa kilo itu? 5 kiloan misalnya. Ini bagi yang memiliki kelebihan, misalnya beri 5 kilo atau beri 10 kilo untuk 3 orang anggota keluarganya, misalnya 10 kilo. Nah, niatkan, berarti zakatnya 3 sa' untuk anggota keluarganya, sisanya untuk sedekah. Misalnya, kalau dia kerepotan untuk menakarnya. Jadi yang diniatkan adalah setiap satu orang 1 sa', bukan dengan kilonya. Bukan dengan kilogramnya. Cuman para ulama, tatkala banyak manusia yang tidak memiliki takaran, mereka terkadang memberikan pendekatan. Makanya tidak semua sama. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,4. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah jenis barang yang ditakar. Karena suatu benda kalau ditakar, ketika bentuknya berbeda, saat ditimbang berbeda.
beras yang butirannya besar-besar dengan beras yang butirannya kecil-kecil, takarannya sama-sama 1 sak, tapi ketika ditimbang beratnya beda. Kenapa? Takaran itu satuan volume, sedangkan apa? Kilogram itu satuan berat. Ya, satuan berat. Sehingga harus dipahami ini ya, kawan. Jika kita tunaikan zakat 1 sak, tunaikan zakat 1 sak, maka saran saya, nasihat saya untuk dilebihkan sehingga seorang tidak ragu-ragu lagi. Dari sekian banyak pendekatan yang disebutkan, paling mentok, paling tingginya 3 kilo. Nah, karena ada yang mengatakan 24, tapi ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25. Apalagi kalau beras kita beras yang remuk, beras yang sudah pecah-pecah, ini tentunya harus lebih berat lagi. Karena kalau ditakar kan dia padat, ya tidak. Nah, ditakar padat. Makanya, seorang kalau tidak memiliki takaran kemudian beli 3 kilo beras, itu sudah aman, mesti sudah dapat 1 sak. Kemudian sisanya, seandainya ada sisa berapa on, dia niatkan untuk sedekah, sisanya untuk sedekah sunnah. Tidak semuanya untuk zakat. Karena apa? Zakat wajibannya 1 sak. Nah, ini butuh dipahami dengan baik. Nah, yang menjadi syahid dari hadis ini, Rasulullah memerintahkan zakat fitr ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Diwajibkan atas setiap orang yang merdeka atau budak, baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Rasulullah mewajibkan ini atas orang-orang yang merdeka maupun budak-budak hamba sahaya. Tidak disebutkan janin. Baik, tidak disebutkan janin, menunjukkan apa? Bahwasanya janin tidak terkena kewajiban zakatul fitr. Dan kaidahnya orang yang terkena kewajiban dikeluarkan zakat fitr, kawan, yaitu yang mendapati hari Ramadan dan mendapati apa? Malam Id. Sehingga misalnya seorang bayi lahir, baik, seorang bayi lahir nanti tanggal 29 Ramadan. Baik, kemudian beberapa saat, 1 jam kemudian meninggal, belum masuk malam Id, masih tanggal 29, terkena kewajiban zakat fitr tidak, Ahmad? Tidak terkena zakat fitr. Tapi kalau lahir tanggal 29 kemudian hilal dilihat, dia masih hidup sampai malam Id, qadarullah meninggal esok harinya, maka terkena zakat tidak, Akmal? Terkena zakat fitr. Baik. Ini kriteria penetapan seorang terkena zakat fitr atau tidak. Demikian pula orang tua misalnya. Orang tua wafat di hari-hari Ramadan, maka tidak terkena kewajiban dikeluarkan zakat fitr. Tapi kalau Ramadan masih hidup kemudian meninggal malam Id, maka dia terkena kewajiban zakat fitr. Baik. Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang zakatul fitr, yang merupakan ibadah penutup untuk Ramadan kita. Nah, barakallahu fikum, dan kita sekarang di malam 27, akhwan. Nah, malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Man kana mutaharriyan falyataharraha lailata sab'in wa 20." Siapa saja yang betul-betul ingin mencarinya, maka carilah Lailatul Qadar di malam 27. Dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tayalisi, juga Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Lailatul Qadri lailatu sabi'atin aw tasi'ah wa 20. Lailatul Qadar itu malam 7 atau 9 dan 20, berarti 27 atau 29. Innal malaikata tilka lailah fil ardi aktsar min adadil hasa. Sungguhnya malaikat pada malam itu di muka bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil.
Sebagaimana dalam ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun. Demikian pula malaikat yang paling utama Jibril turun. Naam, malam yang mubarak. Walaupun kita tidak bisa memastikan itu di malam 27, tapi malam 27 adalah yang paling kuatnya harapan padanya, ikhwan. Maka perkuat harapan. Naam, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan diremehkan doa ini, ikhwan. Kok doa singkat, jangan. Naam, seandainya seorang lama menunggu dalam sujudnya, naam, dalam tahiyat akhirnya, ikhwan, sudah mau baca doa apa, sudah banyak yang dibaca doa, belum juga apa? Bangkit. Nah, perbanyak doa ini. Kalau seandainya sudah capek, sudah perbanyak doa ini saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, dan hayati apa yang kita minta, karena kita sedang meminta apa? Pemaafan dan pengampunan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang kalau berjalan dalam dirinya permintaan yang banyak, kita hajatnya banyak sekali, ya kawan. Hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Ketika kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala hajat tersebut capek, nah, maka apa? Tadi perbanyak minta ampunan. Nah, perbanyak minta ampunan. Karena apa? Karena hamba kalau diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah tanpa diminta, nah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang menjadi kebutuhan kita. Makanya kalau kita perhatikan doa Nabi Yunus ketika beliau terjebak ujian yang berat di perut ikan, yang beliau minta kepada Allah, doanya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan kezaliman yang terkandung dalamnya permintaan ampunan. Naam, maka perbagus dari sisi ini, perbagus keikhlasan, perbagus rasa harap, perbagus semangat. Apalagi yang belum khatam, yang sudah khatam semangat. Naam, kenapa? Karena ditegur dengan keras oleh Imam Ibnul Jauzi, ikhwan, seorang yang di Ramadan kok sampai tidak khatam Al-Quran. Ini menunjukkan dia apa? Dia terjauhkan dari taufik. Kalau di Ramadan sampai tidak menghatamkan Al-Quran, sangat rugi. Maka perbagus, tambah semangat di hari-hari yang kian dekat dengan ujung akhirnya ini. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Persiapkan waktu antum 15 menit. Yang mau minum-minum, kemudian kita berangkat insyaallah.